Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Sapatriana, NIM 18141068. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan kuis dari MK Pasar Modal Syariah. Di situ ada 3 pertanyaan, dan pertanyaan yang pertama ialah sebutkan dan jelaskan mengenai regulator dan pengelola pasar modal. Nah, regulator ialah pihak yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pasar modal di suatu negara. Sedangkan pengelola pasar atau penyelenggara pasar ialah pihak yang mengelola pasar. Di Indonesia, regulator itu biasa disebut, regulator dalam pasar modal itu biasa disebut dengan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Pengelola pasar modal di Indonesia terdiri atas 3 institusi. Yang pertama ialah Bursa Efek Indonesia atau BEI. BEI itu sebagai tempat terjadinya atau penyelenggara transaksi efek. Yang kedua ialah Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau biasa kita sebut KPEI. Ialah sebagai tempat dilakukannya clearing transaksi efek. Nah, yang ketiga, Custodian Central Efek Indonesia. Di situ ialah sebagai tempat penyimpanan dan pemindah bukuan hasil transaksi efek. Nah, yang selanjutnya, pengelola pasar disebut dengan self-regulatory organization, yaitu perusahaan atau institusi yang mempunyai hak untuk mengatur kegiatannya sendiri dan mengeluarkan regulasi. Fungsi utama regulator dan pengelola pasar adalah untuk menjaga agar semua kegiatan pasar modal di Indonesia berjalan dengan lancar, teratur, efisien, dan tidak merugikan para pihak di pasar modal. Nah, alat kontrol utama yang digunakan dalam mengatur aktivitas di pasar modal adalah regulasi dan peraturan di pasar modal. Pertanyaan yang kedua ialah sebutkan perbedaan antara pasar sekunder dan pasar perdana. Nah, ini ada banyak perbedaan ya. Yang pertama, dalam pembeli, kalau misalnya di pasar sekunder, investornya itu investor beli. Kalau di pasar perdana, tetap investor aja. Yang kedua, itu penjual. Kalau misalnya di pasar sekunder, itu investor jual. Kalau misalnya di pasar perdana, yang bisa dinamakan dengan emiten. Yang ketiga, waktu transaksi. Yang di pasar sekunder itu waktu transaksinya itu tidak terbatas. Kalau di perdana itu terbatas. Nah, yang kelima, wakil atau perusahaan. Kalau misalnya di pasar sekunder itu menggunakan perantara perdagangan efek. Kalau misalnya di pasar perdana itu menggunakan wakil penjamin emisi efek. Yang keenam, metode transaksinya itu kalau misalnya di pasar sekunder menggunakan continuous auction. Kalau misalnya di pasar perdana menggunakan penjatahan yang biasanya dengan book bidding. Nah, yang ketujuh ada harga penawaran. Kalau misalnya di pasar sekunder itu menggunakan harga pencatatan perdana. Kalau misalnya di pasar perdana itu menggunakan harga penawaran perdana. Terakhir ada soal yang ketiga. Yang soalnya jelaskan mengenai akad pemberi kuasa atau wakalah. Wakalah adalah perjanjian akad antara pihak pemberi kuasa, muwakil, dan pihak penerima kuasa atau wakil. Dengan cara pihak pemberi kuasa, muwakil ini memberikan kuasa kepada penerima kuasa atau yang wakil nih untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu. Nah, persyaratan pihak-pihak dalam wakalah, pihak memberi kuasa, muwakil, dan pihak menerima kuasa atau wakil wajib memiliki kecakapan dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Kewajiban pihak memberi kuasa atau muwakil adalah yang pertama, wajib memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal yang dapat dikuasakan. Yang kedua,
wajib menyatakan secara tertulis bahwa pihak pemberi kuasa atau muwakil memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa atau wakil untuk tindakan atau perbuatan hukum tertentu. Selanjutnya, ada kewajiban pihak penerima kuasa. Yang pertama, wajib memiliki kemampuan untuk melaksanakan perbuatan hukum yang dikuasakan kepadanya. Yang kedua, melaksanakan perbuatan hukum yang dikuasakan kepadanya serta dilarang memberi kuasa kepada pihak lain kecuali persetujuan pihak memberi kuasa. Nah, yang ketiga, wajib menyatakan secara tertulis bahwa pihak penerima kuasa menerima kuasa dari pihak memberi kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu. Ada persyaratan objek wakalah. Yang pertama, diketahui dengan jelas jenis perbuatan hukum yang dikuasakan serta cara melakukan perbuatan hukum yang dikuasakan tersebut. Yang kedua, tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang ketiga, dapat dikuasakan menurut syariat Islam. Nah, selanjutnya ada ketentuan lain yang dapat diatur dalam wakalah selain wajib memenuhi ketentuan yang tadi itu. Yang pertama, para pihak dapat menetapkan besarnya imbalan atas pelaksanaan perbuatan hukum yang dikuasakan. Dalam hal para pihak menyepakati adanya imbalan, maka wakalah tersebut mengikat dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Yang kedua, jangka waktu berlakunya pemberian kuasa dalam wakalah atau penunjukan pihak lain untuk menyelesaikan perselisihan antara para pihak dalam wakalah. Nah, cukup sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.